Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Itu Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam menjaga hati, 10 kaidah di dalam tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Karena menjaga hati atau mensucikan jiwa adalah merupakan perkara yang sangat urgen sekali. Disyariatkannya ibadah tiada lain adalah untuk menjaga hati, mensucikan jiwa kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah mengatakan bahwa tujuan ibadah adalah agar menimbulkan takwa. Sedangkan takwa itu, kata Rasulullah SAW, adanya di hati. Ini menunjukkan bahwa disyariatkannya berbagai macam ibadah tiada lain adalah untuk mensucikan jiwa kita. Dan keselamatan kita di hari kiamat pun juga tergantung kepada hati kita, saudaraku. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari pengagungan selain Allah, dari berbagai macam penyakit hati dan yang lainnya. Saking urgennya, saking pentingnya masalah tazkiyatun nafs, Allah tekankan sampai dengan 11 kali sumpah dalam surat Asy-Syams. Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha 11 kali, Pak. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah menyebutkan untuk apa Allah bersumpah 11 kali itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Menjaga hati, akhi, atau mensucikan jiwa tentu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Menjaga hati bukan menurut kita, bukan. Tapi hakikat menjaga hati itu adalah yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan 10 kaidah yang sangat penting di dalam cara menjaga hati, cara tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa kita. Apa saja 10 perkara itu? Yang pertama, kata beliau, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus. Pokok pensucian jiwa adalah tauhid, di mana tidak mungkin jiwa kita suci kecuali dengan tauhid. Tidak mungkin orang yang berbuat syirik hatinya dikotori. Dengan apa? Dengan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu penyakit yang paling berbahaya. Kata beliau, at-tauhid huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lidukhuli fi dinil Islam. Karena tauhid adalah merupakan awal kewajiban seorang insan
Wa huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyah ila Allah an yu'allimahu an-nas. Ia adalah yang wajib pertama kali didakwahkan oleh setiap dai. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tauhid wal iman alladhi bihi yazkul qalb fa innahu yatadamman nafya ilahiyyat ma siwa al-haqq min al-qalb wa itsbat al-ilahiyyat al-haqq fil qalb. Kata beliau, tauhid dan iman itulah yang akan mensucikan hati. Ya. Dimana hakikatnya apa? Itu meniadakan penuhanan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi hanyalah Allah. Dan tauhid itu hakikatnya apa? Dari kata wahada yuwahidu tauhidan ay ja'alahu wahidan, artinya menjadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya yang kita tawakal kepadanya, satu-satunya yang kita berkeluh kesah kepadanya, satu-satunya zat yang kita gantungkan pengharapan kepadanya, satu-satunya zat yang paling kita cintai, satu-satunya zat yang paling kita takuti, ya. Satu-satunya zat yang kita senantiasa berharap akan keridhaannya. Itulah tauhid. Maka ketika Allah menjadikan satu-satunya di hati kita, wallahi hati kita akan bening, saudara. Tapi ketika ada selain Allah yang besar di hati kita, seperti seseorang lebih mengharapkan pujian manusia, atau seseorang lebih mengharapkan dunia daripada pahala, maka di saat itu hati tidak akan bersih. Hati tidak akan bersih, saudaraku sekalian. Maka akal Islam penting di sini. Siapapun yang ingin mensucikan hatinya tanpa tauhid, tanpa berbicara tentang tauhid, percuma. Banyak orang, banyak dai, banyak ustadz berbicara tentang tazkiyatun nufus, manajemen qalbu, ya, tentang menjaga hati, tapi tidak pernah bicara tentang apa? Tauhid. Padahal penyakit hati yang paling kronis, yang paling berat itu ya syirik. Ketika hati seseorang berharap lebih kepada selain Allah, ketika hati seseorang bersandar kepada selain Allah, ketika hati seseorang lebih mencintai sesuatu selain Allah, disitulah penyakit hati itu akan muncul, akal Islam. Bahkan sumber penyakit hati berupa sombong, cinta dunia, biasanya muncul akibat syirik itu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka penting, akhi, kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhid hasilat lahu az-zakat al-kamilah. Apabila seorang hamba benar-benar merealisasikan tauhid, maka saat itulah dia akan meraih kesucian hati yang sempurna. Wa hasalat lahul hidayatu wal amnu tammani fid dunya wal akhirah. Bahkan ia akan mendapatkan hidayah dan keamanan di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapat hidayah. Subhanallah. Aman dari apa? Aman dari penyakit hati. Aman dari apa? Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fala zakata lin nafsi illa bi tahqiqit tauhid. Maka tidak mungkin hati kita suci, tidak mungkin hati kita bersih kecuali dengan cara merealisasikan tauhidullah azza wa jalla. Ya. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, itu al-qaidatu tsaniyah, kata beliau, kaidah yang kedua untuk mensucikan hati. Ad-du'a miftah zakatin nufus.
Doa adalah kunci pensucian jiwa. Kenapa doa itu, Pak, kunci pensucian jiwa? Karena kita tidak mungkin bisa mensucikan jiwa kita kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak bantu kita, nggak bisa, Pak. Kita mohon makanya kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kekuatan. Makanya kan Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu iyyaka nasta'in, Pak? Kenapa Allah menyebutkan setelah iyyaka na'bud, Allah menyebutkan setelahnya iyyaka nasta'in? Karena kata Syekh Utsaimin, al-ibadatu tsaqilah, ibadah itu berat. Dan kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan wa iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Ditolong supaya apa? Dimudahkan kita untuk beribadah, dimudahkan kita, Pak, untuk mensucikan hati kita, untuk menjauhi hal-hal yang bisa mengotori hati kita, menjauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ya akhal Islam, banyak berdoa kepada Allah itu menunjukkan apa? Bahwa si hamba ini mengakui bahwa dirinya fakir kepada Allah. Seorang hamba semakin banyak berdoa, semakin dia merasa bahwa dirinya memang fakir kepada Allah. Makanya seorang hamba itu senantiasa terus berdoa kepada Allah, senantiasa pula Allah senantiasa membukakan pintu ampunan buat dia. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sebagaimana Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya, Allah berfirman, kata Rasulullah SAW, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Hai anak Adam, selama engkau terus berdoa kepadaku dan selama engkau terus berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu. Sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Lihat, sebanyak apapun dosa kita, selama kita terus berdoa, terus minta kepada Allah, selama itu pula Allah maafkan kita. Allahu Akbar. Maka ya akhal Islam, doa penting akhi dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Yang menunjukkan bahwa intisari daripada ibadah itulah doa. Karena doa tidak lepas dari dua keadaan. Imma doa ibadah atau doa masalah. Ya. Apa doa yang paling bagus, Pak, kita ucapkan kepada Allah, kita lantunkan untuk mensucikan hati kita? Banyak. Di antaranya Rasulullah SAW berdoa dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya ya Allah, dan sucikan jiwaku ya Allah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah walinya dan maulanya ya Allah. Insyaallah Rasulullah loh, Pak. Rasulullah ini imamul muwahhidin. Rasulullah SAW ini manusia yang paling suci hatinya, Pak. Ternyata Rasulullah tetap minta kepada Allah supaya diberikan ketakwaan hati, supaya jiwanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Ya. Demikian pula Rasulullah seringkali mengucapkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Apalagi sekarang nih di zaman fitnah, Pak.
Zaman fitnah ini zaman luar biasa dahsyat. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Yang kita lihat terkadang Pak, seorang hamba yang tadinya Masya Allah kuat untuk beribadah kepada Allah, gara-gara fitnah ini yang menyebabkan akhirnya kita menjadi apa? Lemah dalam beribadah kepada Allah. Seorang hamba yang tadinya kita lihat kuat berpegang kepada agama, ternyata terkena fitnah, terhempas ya, jauh. Iya. Saya diceritakan sama istri ya, ada seorang akhwat yang saya tahu dulunya dia pakai cadar rapi, rajin ngaji sana sini Pak, Masya Allah. Sekarang pakai lepis, ya, jilbabnya juga diikat di leher, hobinya nonton drakor, bahkan dia sering pergi sama teman-temannya ke sono, ke Korea, cuma mau menyaksikan drama itu. Kok bisa seperti ini? Yaitu karena dia tidak berusaha, yang pertama tidak minta kepada Allah supaya dikokolkan hatinya, Pak. Tidak ada keseriusan untuk menjaga hati. Kalau dia memang mengkhawatirkan agamanya, dia pasti akan minta kepada Allah. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agama. Ya Allah, kuatkan hatiku di atas agamamu. Orang yang minta itu karena dia khawatir agamanya rusak. Beda dengan orang yang tidak khawatir agamanya rusak, dia tidak akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau ia mengucapkan doa itu tidak dia pahami, doa tersebut pun dia tidak pernah ya memahaminya dengan sebenar-benar pemahaman. Kita ini sangat butuh bantuan dari Allah ya, untuk agar Allah mengokohkan hati kita ya akal Islam. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah SAW seringkali mengingatkan dalam khutbahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kita takut kalau kita ternyata disesatkan oleh Allah akibat perbuatan kita sendiri. Akibat perbuatan kita sendiri. Allah sudah berikan kepada kita hidayah, Allah sudah berikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa itu hidayah? Tapi ternyata kita sia-siakan hidayah, akhirnya hidayah Allah ambil kembali dari hati kita. Na'udzubillah, sallallahu salamatu wal afiyah. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua dalam pensucian jiwa dan menjaga hati, apa itu? Sering berdoa. Banyak berdoa. Antum tahu Rasulullah SAW doanya banyak banget loh, Bang. Mungkin antum yang punya bukunya Ustadz Yazid, zikir dan doa, tebal kan? Siapa di antara antum yang hafal tuh? Semua doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan menunjukkan bukti bahwasanya Rasulullah tuh doanya banyak banget, Pak. Padahal beliau hamba yang paling tinggi derajatnya, beliau sudah dijamin masuk surga. Sementara kita doanya sedikit sekali. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang jarang minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah nggak suka kepada hamba yang jarang minta kepada Allah. Iya. Namun tentunya Pak, ya di dalam berdoa yang harus kita perhatikan apa? Di sini Syekh Abdul Razak membawakan perkataan Umar bin Khattab, bagus sekali. Kata beliau, kata Umar bin Khattab, "Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin hammad du'a, fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah."
Kata Umar bin Khattab, aku tidak membawa keinginan yang terbesarku ketika berdoa agar diijabah oleh Allah. Akan tetapi, keinginan terbesarku hanyalah aku berdoa kepada Allah saja. Karena siapa yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, ijabah pasti ngikut. Perhatikan perkataan Umar bin Khattab yang luar biasa dahsyat ini. Kata beliau apa? Ketika yang aku berdoa kepada Allah, yang aku inginkan, yang terbesar keinginanku saat berdoa bukan pengen diijabah, tapi keinginanku terbesar adalah merealisasikan ibadah doa itu sendiri. Sebab ketika kita berdoa saja sudah dapat pahala besar di sisi Allah. Di sini terdapat sebuah rahasia. Kenapa banyak di antara kita cepat bosan dalam berdoa? Karena ternyata keinginan terbesar kita dalam berdoa minta segera diijabah. Ketika kita minta, lama nggak diijabah sama Allah, udah bosan, Mbak. Mulai itu ya, kebosanan menyelimuti hati kita, Pak. Kenapa? Karena keinginan terbesar kita dari doa apa? Minta diijabah. Yang benar gimana dong? Yang benar kewajiban kita berdoa. Adapun ijabah serahkan sama Allah. Gimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Kapan diijabahnya doa? Allah yang paling tahu. Jangan kita pengennya Allah ngikutin keinginan kita. Ini salah nih, Pak. Kalau kita kan pengennya begitu, Allah mengikuti keinginan kita. Pengennya, ya Allah, kalau saya berdoa tolong dong diijabah cepetan, nggak pakai lama. Ya. Ini salah besar, Pak. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, yakinlah bahwa setiap doa hamba itu pasti dijabah sama Allah. Rasulullah yang mengabarkan begitu dalam hadisnya dari Imam Ahmad. Bahwa setiap doa seorang hamba itu pasti diijabah oleh Allah. Dan cara mengijabahnya dengan 3 perkara. Dengan diberi apa yang dia inginkan, atau disimpan dalam surga, atau dihindarkan dari mara bahaya. Kapan? Nah, ini rahasia Allah. Rasulullah aja pernah kok minta kepada Allah, tidak langsung dijabah saat itu. Dijabahnya setelah beberapa tahun setelah itu. Nah, ini akal Islam. Jadi kita berdoalah teruslah berdoa. Kemudian, Pak, dalam berdoa jangan sampai keinginan kita dalam berdoa hanya minta dunia, Pak. Salah, Pak. Ada sebagian orang kalau berdoa isi doanya cuma minta dunia aja, Pak. Imam Abu Ja'far At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa minan nasi may yaqu wa min apa namanya? Allah mengatakan, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ya. Di antara mereka, yaitu orang-orang kafir itu, ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, wahai Rabb kami, berikan kepada kami dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi tidak ada bagian akhirat sama sekali dalam doanya. Kata Abu Ja'far At-Tabari, Allah mengecam orang-orang musyrikin yang ketika telah selesai haji, yang mereka minta hanya dunia. Lalu Allah menyebutkan bagaimana yang benar. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, merekalah yang mendapatkan apa? Keberuntungan. Iya.
Kaidah yang ketiga dalam tazkiyatun nufus. Al-qaidatu tsalitsah, kata Syekh Abdul Razzaq, Al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber untuk mensucikan hati. Al-Qur'anul Karim sumber terbesar untuk mensucikan hati. Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan kepada kaum mukminin nikmat, di mana Allah mengutus pada mereka rasul dari diri mereka sendiri, dan rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, itu As-Sunnah. Makanya Al-Quran untuk apa, Pak? Al-Quran itu hakikatnya adalah untuk obat hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan obat apa yang ada di dalam hati kalian, dan sebagai hidayah serta rahmat untuk orang-orang yang beriman. Tuh lihat, Al-Quran itu obat hati. Kalau antum lagi sedih, sedih itu kan penyakit hati. Terus yang antum dengerin musik dan nyanyian, antum salah obat. Salah obat. Penyakit antum gak bakalan hilang, malah tambah itu. Makanya Pak, yang sering kali membuat seseorang itu penyakit hatinya gak hilang, bahkan bertambah-tambah, itu gara-gara salah obat. Salah obat. Iya. Maka siapapun yang ingin mengobati hatinya, Al-Quran obatnya. Ketika kita sedih, ketika kita misalnya ditimpa ujian dan cobaan, baca ayat-ayat tentang ujian dan cobaan. Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul wa ulaikumul muhtadun. Itu kalau baca ayat ini langsung sejuk rasanya hati ini. Terasa ringan rasanya musibah yang menimpa kita ini. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkata, Innalillah, sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah dan rahmatnya, dan mereka mendapatkan hidayah. Oh, Masya Allah. Kalau baca ini langsung terobati rasanya. Iya. Ketika antum sedang diuji dengan penyakit hati syahwat, baca tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam Allah selamatkan dari syahwat. Baca tentang api neraka, bagaimana dahsyatnya dan kerasnya api neraka, sehingga menghancurkan ya keinginan-keinginan syahwat yang tidak-tidak itu. Biiznillah. Ketika antum punya sifat sombong, ya, baca oleh antum bagaimana tentang kisah si Korun yang dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya. Baca Al-Quran ini, Masya Allah, obat Pak untuk hati. Maka siapa yang mencari obat selain Al-Quran, sungguh ia sudah salah obat.
Makanya seorang muslim hendaknya selalu bersama Al-Quran setiap harinya. Hari-hari kita jangan sampai lepas dari Al-Quran, Pak. Yang kita baca dalam sholat kita atau di luar sholat kita. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa baca Al-Quran. Beliau memberikan targhib. Di antaranya hadis man qara'a mi'at ayah fi lailah faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang membaca dalam satu malam 100 ayat, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Subhanallah. 100 ayat tuh nggak lama apa, Pak. Antum baca surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Abasa wa Tawalla aja udah lebih dari 100 ayat itu. Maksudnya apa Rasulullah memberikan targhib seperti itu? Maksudnya supaya kita selalu bersama Al-Quran. Karena hati yang selalu bersama Al-Quran itu hati yang akan bercahaya, Pak. Nurun ala nur. Sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah itu, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Hati mukmin bercahaya dengan imannya. Ketika ia membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka semakin bertambah cahayanya. Maka cahaya Al-Quran menambah cahaya keimanan di hati seorang hamba. Ya. Jadikan Al-Quran sebagai teman kita, Pak. Hiasi lisan kita dengan Al-Quran, Pak. Al-Quran. Saat kita bangun tidur, kita berdiri kepada Allah bermunajat, kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita, Masya Allah, Pak, saat sedih baca Quran, saat galau kita baca Quran, wallahi, Pak, ya, Allah akan segera berikan kepada kita ketenangan dan kedamaian dalam hati kita. Makanya di antara doa Rasulullah SAW, ya, apa? Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba wanitamu. Ubun-ubunku ya Allah berada di tanganmu, dan hukummu berlaku pada diriku, dan betapa adilnya ketentuanmu pada diriku. Ya Allah, aku minta kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah satu dari hambamu, atau nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai apa? Rabi'a qalbi, sebagai kesejukan untuk hatiku, wa nur sadri, sebagai cahaya untuk dadaku, wa jala'a husni, sebagai penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan sebagai pelipur laraku. Masya Allah, ajib. Rasulullah minta kepada Allah supaya Al-Quran jadi apa, Pak? Ya, air yang menyejukkan di hati, Pak. Ya. Namun, Pak, kalau kita punya penyakit yang mengerikan, Al-Quran tidak lagi jadi obat, Pak. Penyakit itu disebutkan penyakit munafik. Allah menyebutkan tentang orang munafik itu apa? Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat Al-Quran, di antara orang munafik ada yang berkata, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan ayat ini, dengan diturunkannya surat itu? Ya. Lalu Allah menjawab, fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman, dengan diturunkannya surat Al-Quran, bertambahlah keimanan mereka dan mereka bergembira dengannya. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim.
Adapun orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan itu, bertambahlah penyakit mereka di samping penyakit yang ada. Na'udzubillah. Ya. Ini kaidah yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Apa itu? Bahwa sumber untuk mensucikan jiwa apa? Al-Quran. Al-Quran, Pak. Tapi jangan sebatas Al-Quran dibaca doang, Pak. Dipahami itu yang paling penting. Makanya Allah mengatakan apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya itu? Ada sebagian teman-teman kita apa yang menjadi perhatian terbesar mereka apa? Hanya gimana supaya makhorijil hurufnya bagus, tajwidnya mantap, suaranya indah. Itu saja yang dia pikirkan. Ini salah besar, Pak. Salah besar. Makanya di antara yang Rasulullah khawatirkan terhadap umatnya apa sih, Pak? Kata Rasulullah SAW, akhafu ala ummati sittan. Aku mengkhawatirkan atas umatku 6 perkara. Yang terakhir apa? Wa nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamir. Aku mengkhawatirkan adanya pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Quran seperti seruling. Maksudnya kata para ulama, hanya memperhatikan keindahan suara. Yuqaddimuna man laysa biafqahihim. Mereka menyuruh ke depan maju jadi imam orang yang tidak paling faqih di antara mereka. Ya, wa inna yuqaddimunahu liyughanniyahum. Mereka menyuruh jadi imam hanya untuk supaya menyanyikan Al-Quran saja. Dan kita terjadi di zaman sekarang ini, Pak. Banyak pemuda lebih perhatian dengan apa? Nada-nada, bayati lah, kurdi lah, dan yang lainnya. Itu yang jadi perhatian. Seakan-akan orang kalau suaranya indah, wah sudah mantap sekali, Pak. La wallah, salafus saleh bukan itu perhatian mereka. Salafus saleh yang menjadi perhatian mereka adalah mentadaburinya. Makanya diriwayatkan dalam sebuah hadis dan Syekh Albani menganggap hasan hadis ini. Wa Rasulullah SAW sabda, sayati aqwamun yashrabuna al-Qur'ana kama yashrabu al-laban. Akan datang ya kaum-kaum nanti yang mereka membaca Al-Quran itu seperti minum susu. Cuma lewat doang udah. Nggak dipahami, nggak dimaknai, nggak ditadaburi. Ya. Nah, ini saudaraku sekalian. Ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat dalam tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Apa itu? Ittikhadul uswah wal qudwah. Penting kita punya suri tauladan yang baik. Siapa suri tauladan kita yang terbaik, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi apakah setiap orang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? La, tidak. Siapa yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai teladan? Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, dialah orang yang paling mampu menjadikan Rasul sebagai teladan, Pak. Tapi orang yang menginginkan dunia dan perhiasannya, nggak bisa dia menjadikan Rasul sebagai teladan, nggak bisa. Kalau di hati kita ada cinta dunia yang berlebihan, Pak, sulit kita ngikutin Rasulullah SAW. Sulit kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berat. Ya.
Maka jadikan Rasulullah sebagai apa? Teladan kita. Jadikan para sahabat sebagai teladan kita. Jadikan para ulama saleh yang telah meninggal dunia, yang kita sudah ketahui mati di atas kebaikan, sebagai teladan kita. Adapun ustadz-ustadz atau orang yang masih hidup, ya, masih belum aman dari fitnah, Pak. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud apa? Man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Fa innal hayy la yu'man 'alaihil fitnah. Siapa yang ingin mengambil suri tauladan, hendaklah mengambil suri tauladan dari orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Antum ngefans sama Ustadz Fulan, Ustadz ini belum aman dari fitnah. Kita nggak tahu wafatnya di atas apa Ustadz ini. Masih ada kemungkinan berubahnya Ustadz ini, Pak. Iya tidak, Pak? Nah, tapi mereka yang sudah meninggal dunia di atas kebenaran, di atas kebaikan, ya, apalagi dari kalangan para ulama terdahulu, Masya Allah, mereka sudah kita saksikan keistiqomahannya sampai akhir hayatnya. Mereka yang paling berhak untuk kita jadikan apa? Suri tauladan. Makanya Pak, sering-sering deh baca tentang biografi para ulama, Pak. Baca biografi Imam Syafi'i, baca biografi Imam Ahmad bin Hanbal, baca biografi para ulama terdahulu. Masya Allah, itu kehidupan mereka itu luar biasa, Pak. Akhlak mereka, keimanan mereka, ketakwaan mereka, sesuatu yang kalau kita baca biografi mereka itu luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya. Iya. Kita butuh suri tauladan, betul. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdan wa asyad. Mensucikan jiwa, kata beliau, lebih berat dari mengobati penyakit badan. Faman zakka nafsahu birriyadhah wal mujahadah wal khalwah allati lam yaji biha ar-rusul huwa kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Maka siapa yang mensucikan jiwa dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, sama saja dengan orang sakit yang mengobati dirinya sendiri, nggak nanya kepada siapa? Dokter. Sementara dia nggak paham pengobatan. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati tabib. Kira-kira kalau orang nggak paham tentang pengobatan, mengobatin diri sendiri bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Ya. Penyakitnya malaria, diminumnya Paramek. Kayaknya Paramik cocok deh. Ini gimana coba, Pak? Ya kan nggak mungkin. Kenapa? Dia nggak nanya ke ahlinya. Farusul atibaul qulub fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha ila min tariqihim. Maka para rasul adalah dokter-dokter hati. Maka tidak ada cara untuk mensucikan jiwa kita, tidak pula memperbaiki hati kita, kecuali harus dari jalan mereka. Wa ala aidihim, dan harus mengikuti bimbingan mereka. Wa bimahdil inqiyadi wat taslimi lahum, dan senantiasa mengikuti mereka dan taslim kepada mereka. Itu, Pak, ya. Jadi kalau pengen mensucikan jiwa, ikuti Rasul. Ikuti apa? Rasul. Antum mau mensucikan jiwa, tapi dengan cara bid'ah, gimana? Nggak sembuh. Kalau ingin mensucikan jiwa dengan sunnah, ikuti, pelajari bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana cara hidupnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Rasulullah berakidah, bagaimana Rasulullah bermunajat. Nah, itulah, ya. Dengan seperti itu hati kita insya Allah akan sembuh, Pak. Al-Qaidatul Khamisah. Sekarang kaidah yang kelima. At-tazkiyah takhliyah wa tahliyah.
Mensucikan jiwa itu tidak lepas dari dua. Yang pertama tahliyah, pembersihan. Yang kedua tahliyah, pemberian hiasan. Pemberian apa? Ya, hiasan. Namun terjadi perselisihan para ulama. Mana yang didahulukan, tahliyah atau tahliyah? Tahliyah itu membersihkan, tahliyah itu ngasih hiasan. Sebagian ulama mengatakan tahliyah dulu, pembersihan dulu, baru tahliyah, ngasih hiasan. Sekarang kalau antum punya ruangan kotor sana sini, terus dikasih hiasan, dikasih apa? Hiasan. Kira-kira indah nggak, Pak? Hah? Antum simpan bunga sana, bunga sini, sementara tai kucing di mana-mana. Antum bikin sini, oh hiasan bagus-bagus, masya Allah. Tapi aduh, itu tai kucing di mana-mana, kotoran di mana-mana. Kira-kira indah nggak, Pak? Nggak indah. Berarti harus yang supaya indah gimana dong? Bersihin dulu, bersihkan dulu bagus, baru kasih apa? Bunganya, kasih apa? Ya, hiasan-hiasannya, baru kelihatan indah, tidak, Pak? Kata mereka demikian pula hati. Hati kita ini harus dibersihkan dulu nih dari penyakit-penyakitnya, baru dikasih apa? Hiasan-hiasan, ya, berupa ibadah dan yang lain. Sebagian lagi mengatakan tahliyah dulu baru tahliyah. Kata mereka tidak bisa hati dikiaskan dengan ruangan. Nah, tahliyah itu artinya pemberian hiasan dengan amalan soleh. Justru kekuatan hati itu dengan amalan soleh. Seorang ketika beramal soleh, disitulah kekuatan yang dahsyat untuk membersihkan jiwanya dari kotoran-kotorannya. Bukankah sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Ya. Bagaimana kita akan membersihkan hati kalau kita tidak menghiasi hati kita dengan amal ibadah? Kata mereka, tidak mungkin. Maka kita harus memberikan dulu ke hati kita apa? Penguat-penguatnya supaya bisa membersihkan hati kita itu. Berupa sholat, puasa, zikir. Nah, itulah yang menguatkan hati kita untuk bisa membersihkannya, Pak. Iya. Nah ini, Pak, jadi pensucian jiwa tidak lepas dari dua tadi. Yang pertama tadi apa? Tahliyah. Apa itu tahliyah? Ngebersihin dari kotoran-kotorannya. Yang kedua apa? Tahliyah. Bedanya cuma kho sama ha doang. Tahliyah apa itu? Diberikan hiasan. Iya. Al-qaidatus sadisah. Kaidah yang keenam. Mudah-mudahan Bapak bisa sabar nih sampai 10 kaidah nih. Ya. Takut nggak sabar, Pak. Sekarang jam berapa? Hah? Jam 7 kurang 10. Gimana? Mau sampai 10 atau udahan aja? Lanjut. Ibu-ibu lanjut nggak, Bu? Atau udah pada lapar? Al-qaidatus sadisah, kaidah yang keenam. Ighlaqul manafidh allati takhruju bil insan anit tazkiyah wa tub'iduhu anil fadilah wa tuqi'uhu fir radilah. Itu menutup pintu. Menutup pintu yang bisa mengeluarkan seseorang dari pensucian jiwa, yang bisa menjauhkan ia dari keutamaan dan menjatuhkan ia kepada kotoran. Na'udzubillah. Iya. Ini penting, kita tutup semua pintu, Pak. Kalau kita ingin mensucikan jiwa tapi hati kita buka. Kita buka, semua syubhat kita makan. Semua perkara yang bisa mengundang syahwat kita
yang kita buka selebar-lebarnya, gimana kita akan bisa mensucikan jiwa kita? Sulit. Maka ini penting, semua pintu yang bisa merusak hati kita tutup. Dan yang bisa merusak hati kita dua perkara. Apa yang pertama? Syahwat. Yang kedua apa? Syubhat. Dan kita hidup di zaman yang penuh syahwat dan syubhat, Pak. Subhanallah. Gimana kita akan bisa mensucikan jiwa kita sementara kita sibuk nonton yang syahwat-syahwat? Susah. Gimana kita akan mensucikan jiwa kita, Pak? Sementara liburan aja ke tempat yang di situ banyak maksiat. Susah, Pak. Bagaimana kita akan mensucikan jiwa kita, Pak? Sementara yang kita buka situs-situs yang abal-abal, yang abu-abu, yang banyak syubhat bisanya, hanya karena katanya ambil baiknya buang buruknya. Akhirnya semua syubhat dimasukkan ke hatinya. Bagaimana dia akan selamat dari penyakit itu? Gak mungkin. Maka untuk mensucikan jiwa kita harus tutup jendela hati kita dari itu semuanya. Tutup. Makanya Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan. Allah mengatakan apa? Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakan kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Karena mata itu jendela hati. Peribahasa mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ketika kita melihat, kemudian apa yang terjadi? Kita pikir-pikirkan. Kalau sudah kita pikir-pikirkan, berubah menjadi sebuah niat dan keinginan. Ketika sudah niat menjadi kuat, berubah menjadi perbuatan. Iya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nadar. Wahuma awsa' madakhil syaitan. Kebanyakan maksiat munculnya dari dua, Pak. Dari lisan dan kemaluan. Dari lisan dan penglihatan mata. Ya. Dan itu merupakan tempat masuknya setan yang paling luas sudah. Yang paling luas. Nah, ini jadi jendela-jendela hati kita nih. Pintu-pintu hati kita yang tutup rapat-rapat. Jangan sampai kita punya kebiasaan nonton yang enggak, Pak. Ada sebagian pemuda udah kedoyanan nonton yang enggak itu. Film-film porno dan yang lainnya. Bayangkan kalau kebiasaan itu dibawa sampai mati gimana, Pak? Iya. Sebab kalau kita sudah membiasakan diri di atas sesuatu, paling sulit untuk meninggalkan sesuatu yang sudah terbiasa. Itu paling sulit sudah. Kalau antum kebiasaannya di atas maksiat, mata antum tidak terbiasa untuk dijaga, sulit sekali rasanya untuk meninggalkan kebiasaan itu. Sulit betul. Makanya dari sekarang kita harus mujahadah, Pak. Gimana caranya supaya yang menjadi kebiasaan kita adalah amalan saleh sampai mati kita. Kaidah yang ketujuh, al-qaidatus sabi'ah, tadzakkurul maut wa liqa'ullahi azza wa jalla. Itu banyak ingat mati, banyak ingat kematian. Rasulullah bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa itu?
kematian. Rasulullah menyuruh kita ziarah kubur. Supaya apa? Ingat tentang bahwa kita juga akan mati. Ya. Al-qaidatu tsaminah. Kaidah yang ke-8. Takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa. Penting sekali bagi mereka yang ingin mensucikan jiwanya, pilih teman. Pilih apa? Teman. Karena Rasulullah bersabda, ar-rajul ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah seseorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman. Jangan menganggap remeh teman, saudaraku. Al-qaidatut tasi'ah, kaidah yang ke-9. Al-hadar minal ujub wal iqtirar bin nafs. Kalau sudah kamu banyak beramal saleh untuk mensucikan dirimu, hati-hati dan waspadalah dari penyakit ujub dan tertipu dengan banyaknya amal. Hati-hati akhi. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah hebat, sudah keilmuan kita, amalan kita, yang akibatnya kita terkena penyakit ujub. Naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Saya ingin membacakan sebuah perkataan Ibnu Qayyim yang bagus sekali tentang masalah ini, ya. Dalam kitab Madarijus Salikin jilid 1 halaman 177. Beliau berkata, "Inna ta'yiraka li akhika bi dzambihi a'dham ithman min dzambihi wa ashadda min ma'siyatihi lima fihi min sawlati at-tha'ah wa tazkiyatin nafs wa syukriha wal munadah 'alaiha bil bara'ah min adz-dzambi wa anna akhaka ba'a bihi ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أقرب هذا المدل على مقت الله فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تذل بها عليه وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا فإن المعجب لا يسعد له عمل وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر فلله في أهل الطاعة ومعصية أسرار لا يعلمها إلا هو. Kata beliau, celaanmu terhadap saudaramu karena dosanya lebih besar dari dosa dia, dan lebih parah dari maksiatnya dia, karena di dalamnya terdapat ujub terhadap ketaatanmu, dan seakan-akan kamu mensucikan diri bahwa kamu lebih baik darinya, dan kamu seakan menyeru bahwa kamu telah suci dari dosa, dan bahwasanya saudaramu lebih buruk dari dirimu. Dan mungkin dosa yang ia lakukan malah membuat dia menyesal, menimbulkan perasaan hina, ketundukan dan meremehkan dirinya sendiri, dan ia pun terbebas dari penyakit ujub sombong yang membuatnya ia merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang patah akibat penyesalan terhadap dosa lebih bermanfaat bagi dia dan lebih baik daripada ujubnya ketaatan kamu. Merasa telah banyak ketaatan dan menghitung-hitung kebaikan, seakan ia mengungkit kebaikannya kepada Allah dan makhluknya. Pendosa yang menyesal ini lebih dekat kepada Allah dari orang yang taat tapi ujub, kata beliau. Lebih baik bagi anda tidur dan menyesal setelah itu daripada menghabiskan malam dengan sholat malam tapi setelah itu kamu ujub, kata beliau. Karena orang yang ujub, amalnya tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kamu tertawa namun mengakui dosa daripada kamu menangis dalam sholatmu tapi kamu setelah itu ujub. Rintihan penyesalan pendosa lebih dicintai oleh Allah daripada suara tasbihnya orang yang ujub.
Barangkali Allah memberinya obat untuk menyembuhkan penyakit yang membunuhnya dengan ia melakukan dosa tersebut, sedangkan kamu tidak merasakannya. Allah memiliki rahasia pada ahli maksiat dan ahli taat, karena hanya Dia saja yang mengetahuinya. Subhanallah, ucapan yang luar biasa. Perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Hati-hati Pak, kalau kita udah banyak beramal soleh, jangan sampai ketimpa penyakit apa? Ujub, tertipu. Ya. Kaidah yang terakhir yaitu ma'rifatun nafs, mengenal jiwa. Maksudnya mengenal jiwa apa itu? Ma'rifatu sifatiha, mengenal sifat-sifat jiwa kita gimana. Liyashula li'tina biha, supaya kita mudah untuk menundukkannya, Pak, dan mengobatinya. Kita harus tahu loh kelemahan jiwa kita apa. Kita ini harus tahu penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita apa. Sifat-sifat kita apa yang kurang pada diri kita. Penting di situ kita harus mengenal jiwa. Ya, mengenal diri istilahnya, Pak. Ya. Jangan sampai kita kok merasa baik-baik aja, gak merasakan kekurangan pada diri kita. Salah besar. Di antara sumber kesalahan itu apa, Pak? Ketika kita dijadikan oleh Allah tidak bisa melihat aib diri sendiri, tapi pintar ngelihat aib orang lain. Gak tahu aib diri kita sendiri apa, gak tahu. Iya. Maka kalau kita sudah merasa diri kita, kok kayaknya saya baik-baik aja deh, gak punya aib deh, itulah musibah terbesar dalam hidup kita. Kalau kita ternyata tidak bisa mendeteksi aib sendiri, kekurangan diri sendiri, dan selalu merasa diri kita sempurna aja. Ya, ikhwatal Islam, maka bahagialah ya orang yang senantiasa lebih memikirkan tentang aib-aibnya daripada memikirkan aib orang lain. Dan di masa yang penuh fitnah, Pak, Rasulullah menganjurkan kita untuk lebih memperhatikan aib sendiri. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, Pak, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi huthalati minan nas?" Bagaimana sikapmu, ya Abdullah, kalau kamu hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak? Apa kata Abdullah bin Amr? Apa yang kau perintahkan kepadaku, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ilzam baitak wamlik alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir wa alaika bi khassati nafsik wa da'anka amral awam. Banyak-banyak tinggal di rumah di masa fitnah itu, dan tahan lisanmu. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf dan tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Dan hendaklah kamu lebih memikirkan aib dirimu, dan jangan kamu memikirkan aib orang lain. Masya Allah, di masa fitnah. Ya, sekarang kita hidup di masa fitnah, saudaraku sekalian. Ini dia 10 kaidah yang disampaikan oleh ya Syekh Abdul Razzaq. Betapa pentingnya 10 kaidah ini. Ya.